Hari ini saya berada di belakang salah satu dusun penyangga kawasan Taman Nasional Betung Kerihun untuk menyaksikan atau melihat, mengeksplor beberapa tumbuh-tumbuhan yang ada di wilayah ini untuk dikembangkan baik sebagai tanaman hias ataupun tumbuhan bermanfaat lainnya. Kebetulan menurut masyarakat sini sekarang sedang musim buah tengkawang dan durian. Kita akan berjalan-jalan di wilayah ini untuk menyaksikan apakah memang benar ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Di sekitar saya ini kita lihat ada beberapa buah tengkawang yang sudah jatuh dan sebagian sudah mulai bertunas. Nah, sebagian sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sini untuk diolah menjadi minyak tengkawang, tetapi sebagian tetap tumbuh menjadi anakan-anakan, menjadi permudaan alam untuk regenerasi jenis tengkawang di tempat ini. Kita akan melihat apakah ada potensi lain seperti tanaman hias ataupun tumbuhan berguna lainnya. Ini salah satu potensi tanaman hias yang bisa kita saksikan di sekitar dusun dari penyangga Taman Nasional Betung Kerihun ini. Ini adalah jenis begonia, walaupun secara taksonomi belum bisa diidentifikasi jenis begonia apa, karena menurut referensi yang ada genus begonia ini memiliki 1.500 jenis yang tersebar di seluruh wilayah Asia Pasifik, termasuk Indonesia, kemudian di Afrika juga ada, dan di Amerika Selatan juga ditemukan. Begonia ini pertama kali diidentifikasi oleh botani berkebangsaan Prancis yang kemudian mendedikasikan temuannya itu untuk nama seorang gubernur jenderal di Pulau Haiti dengan nama Michael Begon. Nah, dari situlah dikenal dengan istilah begonia.
Begonia memiliki ciri khas dari bercak-bercak daun yang terlihat atau pattern di bagian permukaan daunnya. Disitulah kita bisa membedakan jenis begonia satu dengan jenis lainnya. Jadi setiap tampilan dari daun yang berbeda, maka spesiesnya pun berbeda. Oleh masyarakat Dayak Iban di wilayah ini menyebut tumbuhan ini dengan asam meriang, karena selain sebagai tanaman hias, mereka manfaatkan sebagai bumbu penyedap makanan, menggantikan asam jawa yang sering digunakan di perkampungan ataupun di kota-kota. Mereka memanfaatkan rasa asam dari daun dan batang tumbuhan ini untuk memasak beberapa sayuran ataupun ikan yang mereka dapat dari sungai. Mereka campur untuk menemukan aroma dan rasa asam dari masakan tersebut. Begonia tumbuh membutuhkan tempat yang teduh dan lembab, serta terlindung seperti di bawah-bawah tebing seperti ini, untuk menghindari terik matahari secara langsung. Di habitat aslinya, tumbuhan ini berasosiasi dengan beberapa tumbuhan-tumbuhan seperti lumut, pandan, dan beberapa jenis yang memang membutuhkan air cukup banyak untuk mendapatkan kelembapan. Dari para kolektor tanaman hias tentu sangat menginginkan mengoleksi beberapa jenis begonia, terutama yang berasal dari alam, bukan berasal dari persilangan ataupun yang telah dibudidayakan. Jenis-jenis bergalur murni semacam ini memiliki daya tarik tersendiri bagi para masyarakat Dayak Iban di wilayah ini menyebut tumbuhan ini dengan asam meriang, karena selain sebagai tanaman hias, mereka manfaatkan sebagai bumbu penyedap makanan, menggantikan asam jawa yang sering digunakan di perkampungan ataupun di kota-kota. Mereka memanfaatkan rasa asam dari daun dan batang tumbuhan ini untuk memasak beberapa sayuran ataupun ikan yang mereka dapat dari sungai. Mereka campur untuk menemukan aroma dan rasa asam dari masakan tersebut. Adalah buah tengkawang yang sudah jatuh dan siap tumbuh menjadi anakan-anakan atau permudaan alam dari tengkawang yang tumbuh di sekitar pohon induknya tadi. Disinilah berasosiasi jenis-jenis begonia yang kita temukan di pinggir sungai yang kita lewati ini. Juga kita temukan ada anggrek tebu yang sedang berbunga, atau dengan nama Latin Grammatophyllum speciosum, yang menjadi ciri khas dari hutan Kalimantan. Selalu kita temukan ada jenis yang anggrek yang tergolong raksasa dengan bunga-bunga yang mengeluarkan aroma yang sangat harum dengan tinggi kurang lebih 1 meter. Ini hanya berbunga setahun sekali dan pada umumnya tumbuh di pinggir-pinggir sungai untuk mendapatkan kelembapan yang cukup dari air sungai. Sekian perjalanan kita hari ini menelusuri salah satu tempat yang sangat eksotik. Walaupun belum masuk ke kawasan hutan, hanya di sekitar
dusun penyangga kawasan Taman Nasional Betung Kerihun di Kalimantan Barat. Tapi kita sudah bisa menyaksikan beberapa tumbuhan potensial. Salah satunya bisa dikembangkan sebagai tanaman hias, yaitu begonia yang kita saksikan tadi. Semoga tempat ini mampu terjaga sehingga keanekaragaman hayati di dalamnya tidak akan musnah dan masih kita saksikan di beberapa tahun mendatang.